Selamat malam, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apakah semuanya baik-baik saja? Mari kita satukan hati untuk mendengar, menyambut pemberitaan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap diberkati oleh pemberitaan firman Allah. Kami siap ditegur dan dinasehati, juga beroleh petunjuk oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman, urapi kami semua, agar oleh firman iman kami dikuatkan. Oleh firman Allah ini juga kami dapat berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini saya hendak mengajak saudara semua merenungkan firman Allah dalam tema membangun hubungan intim bersama Yesus. Kita tahu bahwa perkembangan penanganan pemerintah mengatasi COVID-19 ini menunjukkan tanda-tanda yang semakin baik. Tingkat penularan virus di Surabaya ini terus menunjukkan tingkat yang semakin rendah. Dengan demikian dinyatakan Surabaya sudah tidak lagi zona merah, tetapi zona oranye, artinya kita dalam kondisi sedang. Namun tentu ini perlu waspada. Perubahan kondisi ini ditengarai oleh bertambahnya orang-orang yang sembuh karena corona ini lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang yang terpapar atau yang menderita sakit sehingga perlu dirawat. Sekali lagi kita perlu syukuri, namun kita tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Di mana tempat paling aman untuk kita sesungguhnya? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sebagai seorang anak, tidak ada tempat yang lebih aman daripada dalam gendongan atau dekapan ayahnya atau orang tuanya. Demikian pula kita. Itu sebabnya maka malam hari ini saudara semua saya ajak untuk membangun hubungan yang dekat, erat, mesra atau intim bersama dengan Yesus. Mari kita membuka Alkitab dan membaca firman Allah di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan ayat 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia, Tuhan, adalah yang memelihara kamu. Bapak Ibu, sekali lagi, sekalipun perkembangan Surabaya di tengah-tengah pandemi ini menunjukkan kecenderungan membaik, tetapi tentu masih tersisa kekhawatiran dalam diri kita. Itu sebabnya maka kalau kita keluar dari rumah harus selalu pakai masker, cuci tangan dengan sabun, di bawah air yang mengalir, jangan pernah lupakan itu. Dan juga
menjaga jarak. Kekhawatiran-kekhawatiran itu kita atasi dengan disiplin, sesuai dengan anjuran pemerintah dalam protokol kesehatan masyarakat. Tetapi sebagai orang beriman, manakala hati kita dilanda oleh kekhawatiran, firman Allah mengatakan, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhanlah yang memelihara, menjaga, melindungi, bahkan membela kita. Bagaimana kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya? Kita harus mau merendahkan diri, atau dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia, edisi yang kedua dikatakan merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Apa yang Petrus katakan ini adalah berangkat dari pengalamannya sendiri. Sebagaimana pemberitaan firman Allah minggu lalu, bahwa ketika Petrus diingatkan oleh gurunya bahwa iblis sedang berusaha menampi untuk menggugurkan imannya, Petrus sembrono untuk itu. Bahkan ia menepuk dada bahwa saya akan tetap kuat, saya tidak mungkin meninggalkan guru, karena saya rela mati bagi guru. Dan Tuhan menegur, Simon, Simon, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku. Dan itulah yang terjadi. Pengalaman ini sangat membekas dalam diri Simon Petrus, bahwa ia memang tidak ada pilihan lain. Harus selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, harus selalu mendekat kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, gurunya. Sebab dengan demikian ia terhindar dari segala upaya si iblis yang hendak menggugurkan iman. Itulah kemudian oleh ilham Roh, Rasul Petrus nasihatkan kepada jemaat Tuhan yang berasal dari orang-orang Yahudi yang tersebar di mana-mana, agar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Saudara, apa yang Petrus nasihatkan ini juga tidak hanya karena pengalaman negatif yang ia alami, tetapi juga ia ada pengalaman yang luar biasa. Bahwa dekat dengan Tuhan itu akan mendatangkan pengalaman yang sangat membahagiakan. Dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ayat 5, dan tiba-tiba sedang Petrus berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan.
Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Amin. Saudara, pengalaman di atas bukit yang kemudian terkenal dengan sebutan Bukit Kemuliaan, ini sangat membekas dalam diri Simon Petrus. Karenanya, kalau orang beriman ingin selalu menikmati bahagia, yaitu senang, tentram, selalu gembira dalam keadaan apapun, maka tidak ada pilihan lain. Ia harus selalu dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ketika Petrus dan Yakobus serta Yohanes, dua saudara putra Sabdi, tiba masuk pada pengalaman yang luar biasa ini, ia mendapatkan hal-hal yang sungguh hebat. Yang pertama tadi, dia mengakui betapa bahagianya. Rasa senang, rasa bahagia, tentram ini, apalagi di tengah-tengah situasi kondisi yang luar biasa ini, itulah sangat kita perlukan. Sudah berkali-kali kami mengingatkan bahwa imunitas seseorang itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana ia mengelola hatinya, pikirannya, atau perasaannya. Kalau terlalu khawatir, terlalu takut, maka justru itu akan memperlemah daya tahan. Tetapi apabila hatinya selalu gembira, tentram, bahagia, itu akan membangkitkan daya tahan yang luar biasa di dalam dirinya. Genaplah seperti firman Allah bahwa hati yang gembira itu obat yang sangat manjur. Itu dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah tulisan bahwa hal-hal yang penting yang menyebabkan seseorang berumur panjang ada beberapa faktor. Tentu termasuk istirahat yang cukup atau tidur yang cukup, makanan yang bergizi, vitamin, dan beberapa hal yang lain. Tetapi ternyata peringkat pertama yang mempengaruhi menentukan seseorang berumur panjang adalah bagaimana ia bisa mengelola hatinya. Maksudnya, bagaimana harus menjaga, jangan terlalu khawatir, jangan mudah tersinggung, apalagi marah. Sebaliknya, begitu rupa menjaga agar hati tetap gembira, merasa bahagia. Bahagia itu sebuah pilihan. Dan Petrus mengalami kebahagiaan itu muncul begitu luar biasa ketika ia berada dekat dengan Tuhan Yesus. Sebab itu mari kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Ibadah doa ini sangat penting. Akan memberi kepada kita dan membangun kebiasaan serta gaya hidup kita untuk selalu berdoa agar hati dapat senantiasa bahagia. Yang kedua, dekat dengan Tuhan Yesus. Simon Petrus juga mengalami tidak hanya senang bahagia, tetapi ia beroleh petunjuk bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup
Dan karenanya dalam ayat 5 terdengar suara yang berkata dari dalam awan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mudah mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Tidak hanya mendengar, tetapi jelas. Sangat jelas. Dan dengan demikian, ketika kita mempraktekkannya, mengamalkan perintah itu, kita mengamalkannya, melakukannya secara baik dan benar sesuai perintah Tuhan. Apa hubungannya, saudara, dengan situasi kondisi seperti ini? Ya, jalan keluar akan selalu kita temukan. Kekuatan baru akan selalu kita peroleh. Manakala kita dekat dengan Tuhan, tidak hanya mendengar firman-Nya, tetapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, jalan keluar terbuka di depan kita semua. Itu sebabnya, saudara, maka mari kita memiliki semangat itu. Kita tahu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengalaman Petrus pun menyatakan itu, maka biarlah kita membawa diri selalu dekat dengan Tuhan. Merendahkan diri, merendahkan hati di bawah tangan Tuhan. Mencari Tuhan dan kekuatannya. Mencari wajah Tuhan selalu. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat. Dan lebih dahsyat Ia Tuhan daripada segala Allah. Itu sudah dinyatakan jauh sebelumnya di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 11 dan 25. Mari, saudara, akhir-akhir ini dalam keadaan seperti sekarang ini, kiranya ini yang terus menggelora dalam diri kita. Seperti wanita yang sakit pendarahan beberapa tahun, ia sudah menghabiskan harta kesana kemari untuk memperoleh kesembuhan, dan harta habis, ia pun tetap menderita. Tetapi ketika ia mendengar tentang Yesus yang berjalan berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang dari cengkeraman roh-roh yang jahat, bahkan menghidupkan orang mati, maka menggeloralah niat, menjadi tekad yang bulat dalam dirinya untuk mendekat kepada Tuhan. Ia berkata, asal aku dapat menjamah ujung jubahnya saja, niscaya saya sembuh. Mari Bapak Ibu Saudara, ini yang kita lakukan. Tidak hanya malam ini, tetapi tiap-tiap hari. Dan banyak kesaksian juga tersirat dalam pengajaran di dalam firman Allah. Kapan waktu yang paling indah mendekat kepada Tuhan? Apakah ketika tubuh sudah lelah karena sepanjang hari bekerja, pikiran penuh, hati penat karena sepanjang hari menghadapi berbagai macam persoalan, baru kita datang kepada Tuhan? Bisa saja untuk mendapatkan kelegaan. Tetapi ada saat yang paling indah adalah ketika kita bangun tidur. Apalagi bangun tidur mendahului fajar. Sebelum mata kita melihat apapun, telinga mendengar apapun, sebelum bahkan mungkin mulut kita mengecap dan mengucap apapun, kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu akan sangat luar biasa. Memulai hari di bawah kaki Tuhan. Sepanjang hari
tangan Tuhan yang kuat akan menuntun kita. Kalau begitu apakah hanya di pagi hari saja kita berdoa? Tentu tidak. Sebagai anak kita berhak istimewa kapanpun, dimanapun menghadap tahta kasih karunia Allah yang adalah Bapa kita. Tetapi justru ketika pagi hari sebelum kaki melangkah, sebelum tangan melakukan apapun, sebelum mulut mengucapkan atau mengecap apapun, sebelum telinga mendengar apapun, sebelum mata melihat apapun, membawa diri di hadapan Tuhan, itu akan menjadi sumber kekuatan yang sangat indah. Mari Bapak Ibu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan sebagaimana telah disampaikan oleh Simon Petrus, salah satu pemimpin jemaat mula-mula di Yerusalem, yaitu Yakobus, ia pun memperingatkan hal yang sama. Yakobus pasal 4 ayat 8, 9 dan 10. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Itu ayat 8a. Lalu turun ke ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Mari Bapak Ibu, sehati kita berdoa bersyukur, biar Tuhan meneguhkan firman-Nya, dan kita akan bersehati bersama keluarga kita masing-masing, memanjatkan doa, baik doa pribadi maupun doa syafaat. Pokok-pokok doa syafaat, saudara nanti bisa lihat di layar di depan saudara. Dengan iman kita panjatkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu selesai memberitakan. Teguhkan firman-Mu, Roh Kudus menolong kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan firmankan, mendekat kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim bersama Tuhan Yesus. Doa menjadi gaya hidup kami, lebih-lebih pada masa pandemi yang tidak tahu kapan berakhir ini. Ketika seolah-olah kami berdampingan dengan virus corona yang mematikan ini, jiwa kami akan aman, hati kami akan tentram, hidup kami akan terpelihara, manakala kami selalu dekat dengan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Roh Kudus menolong kami sebentar bersama-sama masing-masing keluarganya memanjatkan doa kepadamu. Dan jikalau nanti kami semua selesai ibadah doa malam ini hendak membaringkan diri dan tidur, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Saudara-saudara, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus di surga. Dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara semua, berkat, anugerah, dan damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara dan seisi rumahmu sepanjang malam ini, memberkati saudara sepanjang umur hidup saudara, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Sekarang simak baik-baik pokok-pokok doa syafaat yang ada di depan saudara sekalian. Selamat berdoa, Tuhan memberkati.